Halo teman-teman, di video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan manhwa yang berjudul Leluhur Terkuat Dalam Sejarah, yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 20 hingga chapter ke-22. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Tetua Taichang yang mendengar perkataan Xier pun kebingungan. Tetua Taichang pun bertanya kepada Lingyan, siapa kakak yang dia maksudkan itu? Longji yang mendengar pertanyaan itu pun meminta izin untuk menjawab pertanyaan tetua tertinggi. Salam, tetua tertinggi, kata Longji. Saya tahu beberapa informasi sehubungan dengan kakak yang dibicarakan gadis itu. Tetua tertinggi Taichang pun mempersilahkan Zhongli untuk memberikan jawabannya. Beritahu aku, kata tetua tertinggi. Longji dengan rencana liciknya itu pun memberikan penjelasannya. Orang itu, tepatnya, adalah seorang pengemis yang sangat sombong. Melalui pengamatan saya, tidak ada tanda-tanda kultivasi yang dapat dirasakan darinya. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke sini. Dan saya memintanya untuk naik ke atas panggung untuk diuji, untuk membuktikan dirinya. Tapi sebaliknya, dia memberiku banyak alasan untuk menutup mulutku. Dan alasan itu juga tidak masuk akal. Dan wanita suci kita di sini, bahkan secara pribadi menghadirinya. Aku tidak bisa tidak curiga. Apakah wanita suci itu sebelumnya memiliki kesepakatan dengannya di tempat lain? Mendengar penjelasan dari Longji, tetua tertinggi pun terkejut. Apakah hal seperti itu terjadi? Kata tetua tertinggi. Lalu, tetua tertinggi pun bertanya kepada Lingyan untuk memastikan kebenaran perkataan Longji. Lingyan, apakah yang dikatakan orang itu benar? Apakah yang dikatakan orang itu benar? Apakah kamu benar-benar merawat seorang pengemis? Lingyan pun menjawab, iya, itu benar. Tapi, itu bukan seperti yang Paman Taichang pikirkan. Tetua Taichang mendengar jawaban dari Lingyan itu pun marah. Tetua tertinggi pun menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan menimbulkan aura merah di sekitarnya. Tetua Taichang pun berkata, jadi itu benar. Untuk seseorang yang benar-benar tidak memiliki basis kultivasi, dia berani mengatakan omong kosong seperti itu, dan membuatmu seorang wanita suci. Untuk merawatnya, aku tidak tahu apa hubunganmu dengan orang itu. Tapi ini memalukan. Kamu telah mempermalukan seluruh sekte King Xuan. Orang itu tidak diizinkan untuk tinggal. Chang Xuan yang sudah hadir di tempat itu pun mendengar perkataan dari tetua tertinggi. Chang Xuan pun berkata, oh, siapa yang tidak diizinkan untuk tinggal? Bisakah seseorang di sini memberitahu? Lingyan yang melihat kedatangan Chang Xuan pun berkata, Master, Anda akhirnya kembali. Xier yang menyadari kedatangan Chang Xuan pun melambaikan tangan ke arah Chang Xuan. Longji yang melihat kedatangan Chang Xuan pun berkata dalam hati, jadi kau akhirnya kembali? Bagus. Kemudian, Longji pun berkata kepada tetua tertinggi, melapor kepada tetua tertinggi. Orang di sana adalah pengemis arogan yang saya bicarakan. Tetua tertinggi pun melihat ke arah Chang Xuan dan berkata, jadi dia pengemis yang kau bicarakan. Lingyan dan Xier pun berjalan ke arah Chang Xuan. Yuyu yang sedang digendong Chang Xuan itu melihat kehadiran Xier pun berkata, gadis kecil ini. Yuyu pun turun dari gendongan Chang Xuan dan berkata, sebenarnya memiliki tubuh Tao yang ganda. Yuyu pun bertanya kepada Chang Xuan, apakah dia murid yang baru saja kau ambil? Chang Xuan pun menjawab iya. Mendengar jawaban itu, Yuyu pun memuji Chang Xuan dengan memukul pantatnya sambil berkata, lumayan, bisa dapat menemukan bibit yang bagus. Xier yang melihat Yuyu pun berkata, kawaii. Yuyu pun terkejut dengan perkataan Xier. Xier pun mendekati Yuyu dan mengelus kepalanya sambil berkata, adik kecil sangat lucu. Apa kamu juga seorang murid yang diambil oleh kakak? Maka maukah kamu menjadi adik perempuanku mulai sekarang? Yuyu yang mendengar itu pun depresi karena dirinya dikira anak kecil. Menjadi adik perempuanmu. Lalu, Yuyu pun marah kepada Xier. Kau adalah adik perempuan. Kau menyebut wanita tua ini sebagai adik perempuan. Umurku lebih dari 2000 tahun. Kau tahu, Chang Xuan yang mendengar perkataan Yuyu pun memberikan kode kepada dirinya dan berkata, uhuk, apa kau lupa syaratnya? Yuyu yang mendengar itu panik dan meminta maaf kepada Chang Xuan. Xier pun berkata kepada Yuyu, tapi, bukankah kamu seorang adik perempuan? Kamu lebih kecil dariku. Lingyan yang melihat Yuyu dan Chang Xuan sangat dekat bertanya dalam hati, tidak. Master dan gadis muda itu tampak seperti kenalan lama. Yuyu yang mendengar perkataan dari Xier pun berkata, di mana yang kecil? Aku jelas sangat besar. Oke, dan juga gadis kecil. Tepatnya kau harus memanggilku Nyonya. Xier mendengar kata Nyonya itu pun kebingungan.
Lingyan yang mendengar kata nyonya pun terkejut. Lingyan pun berkata kepada Chang Xuan dengan ekspresi terkejut, "Master, bagaimana Anda bisa melakukan itu pada gadis muda seperti itu? Apa Anda seorang pedoh?" Chang Xuan mendengar perkataan Lingyan pun keringat dingin. Lalu Chang Xuan pun memukul kepala Yuyu dan berkata, "Jangan asal bicara." Yuyu pun memasang ekspresi sedih setelah dipukul oleh Chang Xuan. Yuyu pun berkata, "Apakah aku bukan wanitamu? Kau mengurungku begitu lama dan melakukan semua hal itu denganku. Dan sekarang kau ingin meninggalkanku?" Chang Xuan pun semakin kesal mendengar perkataan Yuyu. Longji yang melihat itu pun berkata dalam hati, "Pengemis bau ini benar-benar memiliki wanita lain. Dan tetua tertinggi, kenapa dia tiba-tiba berhenti bicara?" Longji pun kembali melapor kepada tetua Taichang. "Tetua tertinggi, pengemis itu bahkan tidak mengasihani seorang gadis kecil. Dia adalah sorak mesum. Dan sialan cabul semacam ini bahkan berani memasuki sekte King Xuan Suci kita. Dia hanya akan menodai reputasi sekte kita." Pada saat Longji mengatakan itu, tetua Taichang hanya diam saja. Tetapi di dalam diri Taichang ketakutan karena melihat sesuatu. Taichang pun berkata dalam hati, "Ini, bagaimana penyihir ini bisa muncul di sini? Bukankah seharusnya dia telah dieksekusi oleh leluhur sejak lama?" Taichang pun teringat dengan kejadian pada zaman dulu, di mana orang-orang berkumpul dan memberi hormat kepada seseorang. Mereka pun berkata, "Panjang umur Yuyu. Semoga kau hidup selama 1000 generasi." Dan satukan Changzhou. Ternyata yang mereka beri hormat itu adalah Yuyu. Yuyu pun berkata kepada mereka, "Sedikit pesonaku, dan kalian bahkan tidak bisa mengingat nama belakang kalian. Kalian sungguh sampah." Lalu di sekumpulan orang-orang itu, terdapat seseorang yang terlihat terlalu bersemangat memberi hormat kepada Yuyu. Pria itu pun berkata, "Panjang umur Yuyu." Pria itu adalah Taichang pada zaman dulu. Setelah mengingat hal memalukan itu, Taichang pun berkata dalam hati, "Penyihir terkutuk ini benar-benar muncul lagi. Tidak, aku harus cepat keluar dari ini. Aku tidak bisa ditemukan olehnya. Jika tidak, jika orang lain mengetahui bahwa aku pernah melakukan hal bodoh seperti itu, maka reputasiku sebagai tetua tertinggi akan benar-benar hancur." Tetua Taichang pun berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Longji pun menahan tetua Taichang dengan menarik bajunya dan berkata, "Tetua tertinggi, Anda mau kemana? Kita tidak bisa membiarkan pengemis mesum itu merusak reputasi sekte kita lagi." Tetua Taichang pun memberi alasan kepada Longji, "Aku sedang terburu-buru, jadi tolong lepaskan." Tetapi di dalam hati, Taichang berkata lain, "Kenapa sialan ini membuatku dalam masalah? Cepat dan lepaskan." Tiba-tiba seseorang berkata, "Kau benar-benar ada di sini." Longji dan Taichang mendengar itu pun terkejut. Mereka pun melihat ke arah sumber suara itu berasal. Ternyata yang mengatakan itu adalah Yuyu. Yuyu yang berada di samping Taichang pun melanjutkan perkataannya tadi. "Adik Chang-Chang." Tetua tertinggi Taichang pun langsung panik. Taichang yang panik itu pun berteriak di dalam hatinya, "Anjir!" Yuyu pun bertanya kepada Taichang untuk memastikan dirinya, "Apa aku adik Chang-Chang?" Para master Lingyan dan Longji mendengar perkataan dari Yuyu pun terkejut semuanya. Taichang yang mendengar pertanyaan itu pun langsung keringat dingin. Taichang pun berkata dalam hati, Tidak mungkin. Aku telah ditemukan oleh gadis iblis ini. Itu tidak mungkin kan? Sudah lebih dari 2000 tahun." Taichang pun langsung pergi meninggalkan tempat itu dengan cepat sambil berkata, "Tidak. Kau mengenal orang yang salah." Yuyu yang penasaran itu pun bertanya kepada Lingyan, "Bukankah dia Taichang?" Lingyan pun menjawab, "Tetua tertinggi memang disebut Taichang." Mendengar jawaban itu, Yuyu pun berkata, "Aku tahu. Aku tidak akan mengenali orang yang salah. Aku memiliki hidung yang tajam. Aku akan selalu mengingat aroma murid yang pernah aku miliki." Yuyu pun langsung mengejar Taichang. Setelah Taichang berhenti, Yuyu yang berada di sebelah Taichang itu pun berkata, "Adik Chang-Chang, lumayan. Kau bahkan berhasil menjadi tetua tertinggi. Masih ingat saat kau masih menjadi murid luar? Kau selalu diganggu oleh orang lain, tidak memiliki keberanian untuk membalas sama sekali. Waktu itu, aku menyelamatkanmu, lalu melanjutkan dengan kasar memberi pelajaran kepada orang-orang itu. Jadi sekarang sejak kau menjadi tetua tertinggi, kau tidak ingin mengenaliku lagi?" Tetua Taichang pun hanya dia menahan rasa malu. Lingyan yang mendengar cerita dari Yuyu pun bertanya kepada tetua Taichang, "Ini, kakek Taichang, kamu pernah diganggu oleh orang-orang?" Mendengar pertanyaan itu, Taichang pun berkata, "Semua reputasi yang telah aku jaga selama ribuan tahun, semua hilang dalam sekejap." Master Zuo yang mendengar jawaban dari Taichang itu pun berkata dengan ekspresi mengejek, "Jadi itu benar,
Luar biasa. Tetua Yousuan pun juga berkata, tetua tertinggi benar-benar memiliki masa lalu seperti itu. Master 11B yang mendengar cerita itu pun menuliskannya di dalam bukunya sambil berkata, ini benar-benar menarik. Aku harus mencatat ini. Tai Chang yang rahasianya sudah terbongkar itu pun depresi. Dirinya pun berkata, setidaknya selamatkan sedikit muka untukku. Bibi leluhur yang hebat. Lalu, Tai Chang pun berkata dalam hati, dan aku pikir aku beruntung untuk dapat menemukan bibit yang bagus untuk mewarisi kultivasiku. Aku mungkin juga harus tinggal di pengasingan. Ling Yan pun terkejut dengan jawaban dari tetua Tai Chang. Jadi sebenarnya itu benar, kata Ling Yan. Ling Yan pun bertanya kepada Chang Xuan, Master, siapa sebenarnya wanita ini? Ling Yang yang penasaran itu pun berkata dalam hati, apa latar belakang wanita ini untuk benar-benar mengenal seseorang dengan sosok seperti tetua tertinggi? Orang ini bukan seseorang yang sederhana. Chang Xuan pun menjawab, namanya Tang Yuyu. Dia dianggap sebagai teman dekatku. Hanya saja dia memiliki hobi jalan-jalan. Yuyu yang mendengar jawaban dari Chang Xuan pun melanjutkan perkataan Chang Xuan dengan kesal. Ditambah kamu yang mengunciku di sel tanpa alasan yang jelas. Sejak kapan aku punya hobi jalan-jalan? Ling Yan yang mendengar perkataan Yuyu itu pun bertanya dalam hati, apakah itu benar? Melihat Yuyu kenal dekat dengan Chang Xuan, Tai Chang pun bertanya kepada Yuyu, saudari Yuyu, orang ini siapa? Tapi Tai Chang juga berkata dalam hati, orang ini benar-benar berhasil mengunci Yuyu selama 2000 tahun. Siapa sebenarnya dia? Apa tujuan dia datang ke sekte King Xuanku? Yuyu yang mendengar pertanyaan dari Tai Chang itu pun menjawab, adik Chang, apakah kamu tidak mengenal dia? Tai Chang pun kebingungan dengan jawaban itu, dan kembali bertanya, apa aku mengenalnya? Yuyu pun menjawab, oh benar, kamu hanya seorang murid luar pada waktu itu. Kamu tidak diizinkan untuk bertemu salah satu tokoh besar dalam sekte. Jadi bisa dimaklumi jika kamu tidak mengenalnya. Dia adalah, pada saat Yuyu ingin memberitahu identitas dari Chang Xuan, Chang Xuan pun memberikan kode kepada Yuyu. Yuyu, kata Chang Xuan. Yuyu yang menyadari kode itu pun berkata dalam hati, Chang Xuan tidak ingin aku mengekspos identitasnya. Setelah mengetahui kode itu, Yuyu pun melanjutkan jawabannya tadi. Itu benar. Dia adalah suamiku. Yuyu pun loncat ke Chang Xuan dan memeluknya. Ling Yan dan tetua Tai Chang mendengar kata suami yang disebut oleh Yuyu itu pun terkejut.